Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Rizky Ramawati, NIM 132240449 dari Prodi Teknik Elektro, kelas Elektro 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang menggunakan AI untuk permasalahan plagiarisme. Ini merupakan final project dari MK Teknologi Informasi yang dibimbing oleh Bapak Feby Ardianto, STMSC. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu AI dan plagiarisme. AI merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memungkinkan mesin seperti komputer untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dijalankan oleh manusia. Tujuan utama dari AI adalah memungkinkan komputer untuk menjalankan perintah dengan kemampuan yang dapat menyaingi kemampuan manusia. AI memiliki kemampuan untuk mengeksekusi berbagai tugas yang pada umumnya memerlukan kecerdasan manusia, seperti mendengar, berbicara, melihat, berpikir, belajar, dan juga menyelesaikan masalah. Namun dengan kemajuan dan kemanfaatan AI ini membuat segelintir oknum memanfaatkan hal itu untuk meniru karya tersebut. Tak sedikit karya seni yang dihasilkan dari AI ini membuat para pembuat karya menjadi khawatir akan produk karya seni yang sudah diciptakan dapat ditiru dengan mudahnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kemajuan pesat AI juga membawa tantangan baru terkait dengan perlindungan hak cipta dan masalah plagiarisme. Plagiarisme adalah penggunaan kata-kata, karya seni, data, atau ide milik orang lain dan menjadikannya seolah milik sendiri. Memotong dan menempel sangat mudah dilakukan sehingga banyak orang yang menjiplak tanpa sengaja. Kekhawatiran yang berkembang adalah penggunaan chatbot kecerdasan buatan AI untuk menulis esai dan artikel secara keseluruhan. Meskipun mungkin tergoda untuk menggunakan AI, dengan cara ini, perlu diketahui bahwa ini juga dianggap sebagai bentuk plagiarisme. Praktik ini dianggap tidak etis dan dapat melanggar integritas akademis, melanggar undang-undang hak cipta, dan membahayakan kredibilitas profesional dan pribadi. Cara kerja AI dalam mendeteksi plagiarisme. Pencocokan teks lanjutan. Alat deteksi pelanggaran yang didukung AI dapat memindai dan membandingkan dokumen dengan basis data besar karya yang ditertibkan, termasuk makalah, akademis, buku, dan konten daring. Alat ini mampu mengidentifikasi kecocokan persis dan konten yang diparafrasekan dengan cermat, sehingga sangat efektif dalam menemukan potensi plagiarisme. Analisis kontekstual. Tidak seperti metode tradisional yang terutama berfokus pada pencocokan kata demi kata, algoritma AI dapat memahami konteks dan makna di balik teks. Hal ini memungkinkan pendeteksi bentuk pelanggaran yang lebih canggih, seperti ketika ide atau struktur disalin tanpa replikasi kata secara langsung. Deteksi plagiarisme lintas bahasa. Beberapa alat AI memiliki kemampuan untuk mendeteksi plagiarisme lintas bahasa. Alat ini dapat menerjemahkan dan membandingkan konten dalam satu bahasa dengan sumber dalam bahasa lain, sehingga memperluas cakupan pemeriksaan pelanggaran secara signifikan. Belajar dari data. Sistem AI terus berkembang seiring waktu melalui pembelajaran mesin. Sistem ini dapat belajar dari contoh pelanggaran sebelumnya, beradaptasi dengan metode dan pola baru yang digunakan oleh individu untuk menghindari metode deteksi tradisional. Skabilitas dan efisiensi. Alat AI dapat memproses dan menganalisis teks dalam jumlah besar dengan cepat, membuatnya cocok untuk digunakan di lingkungan di mana sejumlah besar dokumen perlu diperiksa secara teratur seperti universitas atau penerbit. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan AI. Saya akan menggunakan aplikasi webduplicator.com. Langsung saja kita pilih file yang bakalan kita mau analisis.
Ini merupakan hasil dari analisis plagiarisme dalam file yang kita masukkan tadi. Itu 100% dari file yang kita masukkan tadi. Adapun kekurangan AI adalah yang pertama itu ketergantungan pada data, kedua kurangnya pemahaman kontekstual, 3 biaya implementasi, 4 potensi kehilangan pekerjaan, 5 keterbatasan kreativitas, 6 masalah etika dan privasi, 7 risiko bias, 8 kurangnya transparansi, 9 rentan terhadap serangan siber, dan 10 ketergantungan yang berlebihan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu AI adalah inovasi terbaru yang membuktikan adanya perkembangan di dalam dunia teknologi. AI merupakan perkembangan teknologi yang memiliki berbagai macam jenis mulai dari robot hingga software yang saat ini digemari oleh masyarakat. Kemampuan Quillbot dalam melakukan parafrase secara otomatis dapat mempermudah proses menghindari plagiarisme, mengurangi risiko penggunaan konten tidak orisinil, dan meningkatkan keaslian karya ilmiah. Selain itu, mereka menyoroti bahwa penggunaan Quillbot dalam parafrase juga dapat menurunkan tingkat kemiripan yang terdeteksi oleh alat pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin. Peningkatan penggunaan AI dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bentuk alat parafrase, terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.